fungsi linear, barisan atau deret, dan mencari materi diferensial dan integral, dan memberikan contoh kasus dan studi kasus. Sebelumnya perkenalkan, saya Farhan Syawuka dengan NIM 64241913. Perkenalkan, saya Farel Ardika Utomo dengan NIM 64242343. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Alfianto dengan NIM 64241950. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marina dengan NIM 64242303. Perkenalkan, nama saya Ida Mariana 642424. Yang pertama ada pengertian. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi matematika yang menyatakan hubungan lurus antara dua variabel. Fungsi ini memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax ditambah b. Yang kedua ada barisan atau deret. Barisan adalah urutan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan. Contohnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 102 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Oke, saya akan menjelaskan dari contoh kasus fungsi linear. Kasus pertama, sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar 10.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 5.000 per kilometer. Dan Anton menyewa taksi tersebut dengan menempuh perjalanan 10 km. Yang perlu Anton keluarkan adalah, jadi tarif taksinya itu fx, tarif per kilometernya itu x, rumus fungsi linear f rumusnya itu fx sama dengan a x tambah b. Nah, jadi fx, nah a nya itu adalah biaya tarif selanjutnya, berarti tarif selanjutnya adalah 5.000 x, karena kita belum tahu x nya itu berapa. Nah, tambah b nya itu adalah tarif awal, jadi 10.000. Sini kita udah menemukan tadi tarif per kilometernya itu x. Nah, di sini per kilometernya berarti biaya yang mau ditempuh adalah 10 km. Jadi f sama dengan 10, f10 sama dengan 5.000 kali 10, karena sini x ditambah 10.000. Jadi f 10 sama dengan 50.000 ditambah 10.000. Jadi total yang harus dibayar adalah 60.000. Di contoh kasus fungsi linear dan kasus kedua, sebuah perusahaan taksi menetapkan tarif upah pintu sebesar 5.000. Selanjutnya penumpang dibebankan harga 3.000 per kilometer. Kalau seorang konsumen menyewa taksi sejauh 8 km, maka taksi yang harus dibayar adalah, kayak tadi kita harus dari tarif taksinya itu adalah tarif taksi itu kita jadi fx, lalu harga per kilometernya itu x. Kita pakai rumusnya tadi, rumusnya fx sama dengan ax plus b. Jadi ini kita telah selesai. Fx sama dengan a nya itu adalah 3.000, berarti selanjutnya penumpang dibebankan harga 3.000 per kilometer. Berarti 3.000x, karena
menyewa taksi jauh 8 km, berarti F-nya sama dengan 8 sama dengan 3.000 kali 8 karena X-nya sudah ketahuan, tambah 5.000. Jadi F 8 sama dengan 3.000 kali 8 itu 24.000 tambah 5.000. Jadi tarif yang harus dibayar adalah 29.000. Sudah. Ya. Contoh kasus barisan deret. Kasus pertama, aplikasi transportasi online Gojek memulai operasinya dengan 10.000 pengguna aktif harian pada bulan pertama peluncurannya. Setiap bulan jumlah pengguna aktif harian meningkat sebesar 5.000 pengguna. Seiring dengan perluasan jangkauan layanan dan peningkatan fitur aplikasi, jika laju pertumbuhan pengguna dianggap stabil, hitunglah A. Jumlah pengguna aktif harian pada bulan 6. B. Total pengguna aktif harian selama 6 bulan pertama. Diketahui 10.000 Rumusnya dulu, aku baca rumusnya tuh. Nah, iya. Apa ini dulu ya, diketahui dulu ya? Rumusnya dulu aja. Rumusnya. Iya deh. Rumusnya rumus suku ke N, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Diketahui A sama dengan 10.000, B sama dengan 5.000, dan C sama dengan 6. A. Jumlah pengguna aktif harian pada bulan ke-6, U6. Rumus suku ke N barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. N itu 6, U6 sama dengan 10.000 plus 6 min 1 dikali 5.000. U6 sama dengan 10.000 plus 5 dikali 5.000. U6 sama dengan 10.000 plus 25.000. U6 sama dengan 35.000. Jadi jumlah pengguna aktif harian pada bulan ke-6 adalah 35.000 pengguna. Ini rumusnya dia beda. Nggak Beda mau rumusnya. kita. Ini yang B ya? Total dulu aja udah. Total baru rumus terus baru kok gini. Soalnya Tapi ini udah masuk rumus sih. Rumus dalam suku ini jumlah n suku pertama barisan matematika ini nih. Udah lo nggak usah baca rumus ini, langsung baca yang B aja sampai bawah. Iya. B. Total jumlah pengguna aktif harian selama 6 bulan pertama. S6. Rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Sn sama dengan N per 2A plus N min 1 dikali B. S6 sama dengan 6 per 2 dikali 10.000 plus 6 min 1 kali 5.000. S6 sama dengan 3 dikali 20.000 plus 5 dikali 5.000. S5 sama dengan 3 dikali 20.000 plus 25.000. S6 sama dengan 3 dikali 45.000. S6 sama dengan 135.000. Jadi total pengguna aktif harian selama 6 bulan pertama adalah 135.000 pengguna. Kasus kedua, Desa Sukasari mengalami pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, populasi desa tersebut adalah 1.000 jiwa. Setiap tahunnya populasi bertambah sebesar 5%. Berapa jumlah penduduk desa Sukasari pada tahun 2025? Diketahui A1 sama dengan 1.000 jiwa di populasi tahun 2020. R sama dengan 1 tambah 5/100 sama dengan 1,05. Pertumbuhan 5%, jadi rasio adalah 1 plus 5/100 sama dengan 1,05. N sama dengan 2025 min 2020 ditambah 1 sama dengan 6. Jumlah tahun dari 2020 hingga 2025. Rumus umum barisan geometri adalah AN sama dengan A1 dikali R pangkat N min 1. A1
A6 sama dengan 1000 dikali 1,5 pangkat 6 min 1. A6 sama dengan 1000 dikali 1,05 dikali 5 pangkat 5. A6 sama dengan 1000 dikali 1,27628. A6 sama dengan 1276,28. Jadi diperkirakan populasi desa Sukarsari pada tahun 2025 adalah 1276. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian. Pengertian diferensial. Diferensial atau turunan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, turunan dari suatu fungsi menunjukkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika variabelnya berubah. Notasi umumnya, jika y sama dengan fx, maka dy per dx atau f pangkat 1 sama dengan x adalah turunan dari fx terhadap x. Contoh studi kasus kasus 1, sebuah usaha yang memiliki fungsi pendapatan f tanda kurung x sama dengan 40 x kurang x, di manakan x itu adalah sebuah barang yang dijual. Dalam unit dan fx adalah pendapatan dalam rupiah. Guna definisi turun untuk menentukan laju perubahan pendapatan margin saat ini x sama dengan 10. Untuk menentukan perubahan pendapatan margin saat x sama dengan 10, x dengan 10 kita digunakan definisi 10 dari fungsi f x sama dengan 50 f kurung x 2 f sama kali 50 x dikurang x 2 itu f kali tim f x tambah f kali a. Kita hitung kurung f dikali dikali 10 jadi f tanda kurung 10 tim f 10 tambah a. F tambah kurung 10 a. Fungsi didapatkan f dikali 50 dikali 2 pangkat, yaitu f sama dengan 10 tambah a. F tambah kurung 10 tambah a 50 tanda kurung 10 h tanda kurung 10 tambah h 2 pangkat sama dengan 50 tambah 50 h tanda kurung 10 tambah 20 h sama h pangkat 2 50 tambah 50 h dikurang 100 dikurang 20 h dan dikurang h 2 pangkat sama dengan 40 ditambah 30 h dikurang h 2 pangkat dihitung f tanda kurung 10 f tanda kurung 10 50 dikurang 10 tanda kurung 10 pangkat 2 50 dikurang 10 sama dengan 40. Diskusi dan definisi turunan f tanda kurung 10 sama dengan 5 40 tambah 30 h dikurang h tambah 2 dikurang 40 h sama dengan 30 dikurang 2 pangkat h dengan 30 dikurang h sama dengan 30. Aslinya f tanda kurung 10
integral. Jadi di sini ada seorang mahasiswa biologi mendapatkan tugas dari dosen untuk mematahkan suatu wilayah. Karena itu dia membutuhkan luas dari daerah yang dipetaknya untuk itu dia mencari data-data yang diperlukan. Dan dari data-data yang telah didapatkannya berdasarkan titik koordinat dia memperoleh fungsi-fungsi yang dapat dianggap membatasi daerah tersebut, dan fungsi-fungsinya yaitu ada fx sama dengan 9x pangkat 2 plus 5x plus 600, gx sama dengan 4x pangkat 2 plus 20x plus 950 dalam satuan luas kilometer kubik Persegi. Ya. Nah, jadi fungsi-fungsinya yaitu fx sama dengan 9x pangkat 2 plus 5x plus 600. Jadi gx sama dengan 4x pangkat 2 plus 20x plus 950 dalam satuan luas kilometer persegi. Berapakah luas daerah yang dihitung? Jadi penyelesaiannya yaitu ada fx sama dengan 9x, berarti 9x pangkat 2 plus 5x plus 600 sama dengan 4x pangkat 2 plus 950. Jadi 5x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 350 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 3x dikurang 70 sama dengan 0. X min 10 dikali x plus 7 sama dengan 0. X sama dengan 10 dan x sama dengan 7. Jadi sini min L sama dengan 10 integral fx dikurang 9x. Ini dx berarti L nya sama dengan 0 integral min 7 5x kuadrat 2 dikurang 15x plus 350 dx. L sama dengan 5/3 x pangkat 2 dikurang 15 per 2 x pangkat 2 ditambah 350. L sama dengan 7.805 km persegi. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 7.805 km persegi. Gak ada. Jadi di contoh studi kasus integral yang kedua, Pak Bejo merupakan seorang ahli geologi. Suatu hari saat dia melakukan suatu penelitian di suatu daerah, dia menemukan suatu gundukan berbentuk kubah. Karena merasa penasaran akan gundukan, dia mencoba untuk mendapatkan data-data pada gundukan untuk menghitung volume gundukan dengan cara menggunakan fungsi-fungsi yang membatasi luas daerah suatu gundukan dan memutar luas daerah yang dibatasi 360 derajat dengan sumbu putar sumbu. Dan dari data yang didapatkan dia memperoleh fungsi-fungsi kurva yang membatasi ruang yang ada pada gundukan, di mana fungsi-fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat sumbu x sama x y sama dengan 0 dan x sama dengan 3 dalam satuan meter kubik. Maka berapakah volume putarannya? Jadi penyelesaiannya itu y sama dengan kuadrat x sama dengan titik ekstrimnya 0,0. Maka pembatasnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. P3 integral 0 x kuadrat setengah pangkat 2 dx. V sama dengan P3 integral 0 x dx. V sama dengan P dikali setengah x pangkat 2 3 per 0. V 4,5 P M